Selamat datang di webinar kami. BBGP Jawa Barat kini hadir dengan identitas baru. Sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 5 Tahun 2025, BBGP bertransformasi menjadi Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan atau BBGTK Provinsi Jawa Barat. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat layanan dan pengembangan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Jawa Barat. Mari terus bergerak bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat BBGTK Jawa Barat, Sampurasun. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersua kita di ruang maya, bicara ilmu tiada henti. Mari kita bersama membuka cakrawala, pendidikan bermutu untuk seluruh anak negeri. Baik, dengan semangat kita menyambut sahabat semua dalam episode ke-8 rangkaian webinar Festival Inovasi Pendidikan Jawa Barat yang bertajuk Transformasi Pembelajaran Melalui Inovasi dan Kolaborasi. Webinar ini telah dimulai sejak tanggal 6 Mei dan hari ini kita menginjak pada episode ke-8. Kegiatan ini adalah inisiasi dari BBGTK Provinsi Jawa Barat dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Dan webinar ini disiarkan secara langsung melalui ruang virtual Zoom Meeting dan kanal YouTube BBGTK Jawa Barat Kemendikdasmen pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 mulai pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Perkenalkan, saya Yuda Hidayat Mansur dari BBGTK Provinsi Jawa Barat yang akan bertindak sebagai moderator. Dalam acara ini, kita akan melaksanakan berbagai rangkaian acara. Yang pertama adalah pembukaan dan pengantar topik, lalu yang kedua pemaparan dari 2 orang narasumber atau pembicara, dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya jawab. Setelah itu ada penyampaian closing statement dari para narasumber dan kesimpulan. Yang kelima adalah penjelasan bagaimana Bapak Ibu sahabat BBGTK mendapatkan e-sertifikat dan terakhir adalah penutupan. Sebelum memasuki sesi utama, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi penting. Yang pertama, bagi sahabat BBGTK Jawa Barat yang belum mendaftar kegiatan webinar pada siang hari ini di aplikasi Simadu, silakan untuk klik link pendaftaran yang akan dibagikan pada kolom chat Zoom atau memindai QR Code pada flyer yang sudah menyebar. Lalu yang kedua, bagi yang sudah memiliki akun Simadu, cukup login dan menggunakan username dan password Simadu. Namun jika belum, silakan sahabat BBGP untuk klik buat akun. Isi diri lengkap dan klik daftar. Jangan lupa setelah terdaftar untuk mengisi daftar hadir, karena nanti sertifikat tidak bisa terbit kalau sahabat BBGP tidak mengisi daftar hadir. Setelah itu, klik menu check-in dengan memasukkan username dan tanda tangan digital. Selanjutnya, untuk mekanisme pengambilan sertifikat akan dijelaskan pada akhir webinar ini. Baik, sahabat semua. Pada episode ke-8 ini kita akan mendalami 2 praktik baik dari para juara Jambore GTK Jawa Barat pada tahun 2024. Kategori Tenaga Kependidikan. Pembicara pertama adalah Bapak Firman dari SMK Negeri 1 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Selamat datang Pak Firman. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih Pak Firman. Lalu yang kedua adalah Ibu Badriah, pengawas SMA pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6, Provinsi Jawa Barat. Selamat datang, Bu Badriah. Terima kasih, Ya. salam berjumpa. Wilayah 6 di mana, Bu? Cianjur dan Bandung Barat, Bapak. Oh, Cianjur dan Bandung Barat. Jadi sahabat BBGTK yang dari Cianjur dan Bandung Barat sepertinya tidak asing lagi dengan wajah Bu Badriah ini ya. Mudah-mudahan sering bertemu dan berbagi dengan Bu Badriah. Baik sahabat BBGTK, kedua tenaga kependidikan inovatif ini akan berbagi pengalaman terkait dengan inovasi pemanfaatan teknologi informasi dan
pengelolaan data untuk peningkatan kualitas pelayanan pendidikan kita yang telah sukses diterapkan di tempat Bapak Ibu narasumber ini. Bapak Firman akan memaparkan praktik baiknya dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan administrasi melalui QR Code. Sementara itu, Ibu Badriah akan berbagi praktik baiknya sebagai pengawas sekolah atau hari ini mulai disebut dengan pendamping satuan pendidikan tentang model pendampingan pelangi. Nah, ini pelangi kita tidak tahu akronimnya apa ya, Bu Badriah, nanti tolong disampaikan juga. Model pendampingan pelangi, pendekatan berbasis data untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan capaian skor rapot pendidikan. Topik yang luar biasa, oleh karena itu mari kita siapkan perhatian penuh dan catatan bagi sahabat yang ingin mendokumentasikan poin-poin penting. Lalu jika ada pertanyaan atau komentar silahkan tuliskan di kolom chat Zoom atau komentar di YouTube. Nanti kami akan mengolah pertanyaan-pertanyaan itu dengan menyertakan nama, unit kerja, kabupaten kota asal, serta pembicara yang dituju. Jadi mau bertanya kepada siapa. Pertanyaan terbaik atau pertanyaan terpilih akan dibahas langsung oleh para narasumber kita. Baik, sebelum kita menyambut pembicara, mari kita saling mengenal terlebih dahulu, khususnya yang ada di ruang Zoom. Silakan Bapak Ibu menulis nama, unit kerja dan sekolahnya, atau dari unit kerja mana, kabupaten kota mana, memberikan kolom komentar agar saling mengenal. Baik, sahabat PBG TK, kita langsung menuju pembicara pertama kita, Bapak Firman. Selamat siang, Pak Firman. Sudah siap ya? Sudah Bapak. Pak Firman ini adalah Koordinator Tata Usaha pada SMK Negeri 1 Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Sebagai tenaga kependidikan, Bapak Firman memiliki berbagai prestasi. Antara lain, beliau pernah menjadi juara 1 Kepala TU Kabupaten berprestasi pada tahun 2018. Lalu juara kedua tenaga administrasi sekolah berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018. Wah, luar biasa. Lalu nominasi PNS berprestasi Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Dan yang paling hangat adalah terbaik pertama tenaga administrasi sekolah pada acara Jambore GTK Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 kemarin. Luar biasa, dan pada kesempatan ini Pak Firman akan berbagi inovasi dalam penyelenggaraan administrasi sekolah melalui judulnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Melalui QR Code. Sebuah pendekatan modern yang mempercepat proses administrasi. Jadi tidak lagi ada kendala-kendala administratif ya Pak Firman ya dalam pelayanan. Nanti bagaimana praktik baiknya yang sudah dilaksanakan di SMK Negeri 1 Cikarang Barat ini. Sekaligus untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam layanan administrasi di sekolah. Baik, Bapak Firman, untuk efisiensi waktu kami persilahkan untuk menyampaikan praktek baiknya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak moderator. Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu semua yang kami hormati, izin mungkin sedikit berbagi ya Bapak Ibu pengalaman kami. Kami tidak bermaksud menggurui, tapi berbagi pengalaman ya Bapak Ibu. Berbagi cerita kemarin ikut event di tingkat Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti terinspirasi, tergugah ya, sehingga sebenarnya banyak inovasi-inovasi yang bisa dilakukan. Nah, kemarin kami melakukan peningkatan pelayanan administrasi sekolah. Nah, ini QR code ya, quick response, jadi semacam kode sehingga pelayanannya lebih cepat. Ini salah satu kasusnya di sekolah kami ada di SMK 1 Cikarang Barat. Ini ada 1.800 siswa Bapak Ibu sekalian. Ya, itu yang kebanyakan laki-laki ya, dan ini jumlah siswa ini memang
apa namanya, inisiasi awalnya adalah ada alumni kami ya sebenarnya Bapak Ibu yang ada di Sumatera, ada yang di Jawa, sehingga pada saat apa namanya, legalisir lah salah satunya ya, legalisir awalnya seperti itu. Kemudian kami melihat juga di internal kami itu ada semacam apa namanya, antrian yang menurut kami apa namanya, luar biasa terganggu, sehingga kami mencoba semacam solusi ya. Jadi ada semacam eh, solusi cepat mendekati akurat lah kira-kira. Berikutnya next. Nah, kami coba Bapak Ibu, eh, sebenarnya QR code ini sudah banyak ya Bapak Ibu melihatnya di tempat-tempat pelayanan. Tapi di sekolah kami lihat belum maksimal ya, mungkin ada beberapa sekolah yang melaksanakan. Kami mencoba mengupgrade kembali semacam pelayanan sehingga pelayanan itu bisa cepat lah gitu. Next. Nah, Bapak Ibu, sasaran kami itu sebenarnya banyak tempat ya, Bapak Ibu, banyak adik kami yang segmen itu di siswa, semua bisa di orang tua, ya, bisa komite, bisa semuanya Bapak Ibu. Jadi karena kita kemarin itu pada saat lomba di apa namanya, semacam lokusnya itu karena siswa yang paling banyak, maka lokus kami itu ada di siswa ya Bapak Ibu. Jadi melihat di sekolah itu banyak pelayanan kami itu terhambat gara-gara ada semacam rutinitas yang perlukan itu harus kita ganti sehingga ada semacam perubahan. Lanjut next. Memang agak rumit ini Bapak Ibu, pelayanan kami ini merupakan apa namanya, informasi kami itu sangat sederhana ya Bapak Ibu. Ini suatu saat bisa dikembangkan ya, bisa dikembangkan, bisa dengan lewat kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi yang kami lakukan ini adalah sangat dasar ya Bapak Ibu, sangat dasar. Ini bisa di searching di Google, bisa dicari di media medsos ya. Jadi saya menempatkan hal sederhana sehingga semua orang bisa mudah kira-kira bisa mudah melakukannya. Memang banyak masukan-masukan membuat aplikasi ya Bapak Ibu, aplikasi apa absensi apa semacam yang Bapak Ibu mungkin pernah bikin apa itu paspor itu kan pakai aplikasi dan itu memang butuh biaya, butuh tenaga, butuh waktu Bapak Ibu. Tapi aplikasi ini bisa dikembangkan Bapak Ibu ya. Jadi harapan kami sebenarnya masih banyak PR, absensi siswa ya bisa mengurangi kesalahan manusia juga. Nah, ini langkah kami memang semacam niat awal itu memang menunjukkan itu masih banyak pengembangan ya. Lanjut. Nah, ini salah satunya kertasnya Bapak Ibu. Jadi misalnya ada itu ada kemarin ada daftar Bapak Ibu. Jadi daftar calon anggota dewan. Jadi apa namanya, kalau dari Lampung ke Bekasi kan baru Bapak Ibu harus berkali-kali. Jadi mereka saya bikin semacam simulasi. Jadi mungkin nanti saya kirim mungkin proses langkah-langkahnya ya Bapak Ibu ya. Jadi itu saya bikin Google Formulir. Google Formulir itu saya bikin di situ nama alamat berapa ya, yang keinginannya apa legalisir atau bisa surat keterangan ya. Nah itu tambah bukti bahwa dia alumni Cindy gitu ya. Nah itulah dia apa ini tautan legalisir atau ijazah yang legalisir yang mana salah satunya itu Bapak Ibu. Dia cukup melampirkan bukti-bukti bahwa dia alumni di sekolah kami. Nah itu barcode itu Bapak Ibu saya tempelkan di website kami Bapak Ibu. Jadi di sekolah kami itu ada website, saya minta sebuah alamat
TU SMK 1 Cikarang Barat. Di situ tertempel barcode, jadi alumni siapapun kalau ingin akses itu cukup scan barcode itu yang saya bikin itu. Nah di situ nanti kita periksa Bapak Ibu, kita periksa dia berapa, kemudian kita cek benar-benar. Jadi kelebihannya itu adalah dia nggak berusaha berkali-kali sekolah ke sekolah kami, jadi cukup sekali saja. Jadi diberikan bukti, yes, pas datang ke kami ya langsung sudah jadi nggak berkali-kali harus ke sekolah dengan jarak yang jauh. Jadi kami melihat efisiensi waktu, efisiensi biaya juga ya. Dan di sini ada ramah lingkungan, transparansi, kemudian meningkatkan efisiensi ya. Jadi nggak perlu kertas lagi. Ini selanjutnya. Nah ini bisa lanjut berikutnya. Ini Bapak Ibu kita nggak bisa menghindari ya Bapak Ibu, sekarang ini sudah begitu canggih ya. Jadi apa namanya hari ini yang saya ingin utarakan adalah bahwa hari demi hari pelayanan itu semakin canggih Bapak Ibu, semakin canggih, semakin kita kalau zaman kita ketinggalan Bapak Ibu. Jadi ini suka nggak suka kecanggihan teknologi sekarang ini harus kita manfaatkan Bapak Ibu. Ya, lanjut. Next. Jadi situasi lagi maksimal Bapak Ibu karena perlu ada perbaikan-perbaikan. Ini memang mulai dari atas dulu Bapak Ibu. Karena saya ada di koordinator TU, jadi saya di semua segmen, bagian kesiswaan, bagian kurikulum, bagian di bagian di kepegawaian itu saya satu inovasi kecil ya. Sebenarnya Bapak Ibu harapan saya bisa lebih besar lah, bisa lebih kalian tuh lebih bagus lah dari kami. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa punya hati kita, pikiran kita bahwa kita ingin ada perubahan. Jadi ketika ingin ada perubahan lebih baik, kita boleh memakai tool yang ada, alat-alat yang ada, sehingga itu lebih baik. Oke lanjut. Memang perlu kerjasama baik Bapak Ibu dari dalam sebuah karya, sebuah inovasi itu ada dokumen Bapak Ibu. Jadi kalau nggak ada dokumen kita agak berat untuk pelaksanaan kegiatan itu. Jadi saya minta bantuan dari Bapak Sekolah, Bapak pengawas atau Bapak Ibu pengawas, kemudian siswa, semua elemen dari sekolah itu kita infokan bahwa ini loh ada semacam model pelayanan di tata usaha sekolah. Lanjut. Next. Ya. Bisa langsung saja. Lanjut saja karena sudah disebutkan tadi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, nah ini sudah merupakan cukup untuk presentasi dari kami. Mungkin nanti ada pertanyaan dan masukan kami terima dengan baik. Demikian Bapak Moderator kami kembali. Baik, terima kasih Pak Firman. Luar biasa paparannya dan meskipun kendala jaringan mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk bisa berbagi. Satu catatan kecil Pak Firman yang barusan kami juga menyimak tentang inovasi ini, berarti gagasan ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi ya di era digital ini gitu. Mulai dari identifikasi masalah yang dihadapi, lalu bagaimana caranya untuk meningkatkan akses pelayanan administrasi di sekolah Pak Firman, gitu ya Pak Firman ya. Dan satu hal yang tadi menarik adalah salah satunya adalah pendekatan kepedulian lingkungan tadi untuk mengurangi sampah
kertas mungkin ya, atau mengurangi karbon tadi. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi motivasi kita dalam rangka memanfaatkan teknologi informasi, begitu ya. Baik, Pak Firman, mungkin nanti kita akan nyambung lagi dengan sesi tanya jawab, dan bagi sahabat BBGTK yang ada pertanyaan, silakan untuk menulis dulu, baik itu di kolom chat ataupun menulis di catatannya pertanyaan apa yang akan disampaikan kepada Pak Firman, narasumber pertama kita. Mari kita berikan apresiasi kepada Pak Firman atas pemaparannya. Semoga ini menginspirasi bagi sahabat BBGTK semua. Hatur nuhun Pak Firman. Selanjutnya saya akan sampaikan beberapa pertanyaan dari peserta yang sudah mengisi di kolom chat. Nah, ini ada pertanyaan khusus buat Pak Firman. Pak Firman mungkin bisa hadir ya, Pak Firman. Hadir, Pak. Oke, nanti kalau ini sudah disampaikan, silakan untuk mohon ditanggapin, dan bagi sahabat BBGP di Zoom, silakan untuk raise hand yang akan memberikan pertanyaan. Tapi terlebih dahulu ini ada pertanyaan di kolom chat berkaitan dengan paparan dari Pak Firman. Yang pertama, intinya dalam upaya digitalisasi pelayanan administrasi dengan menggunakan QR Code, intinya bagaimana tingkat keamanan dan kerahasiaan datanya, Pak. Lalu yang kedua, ini apakah bisa digunakan untuk lintas jenjang untuk di TK, SD, atau SMP? Begitu. Ini silakan Pak Firman untuk bisa menanggapinya. Baik, terima kasih Pak Moderator. Kedengaran ya suara saya, Bapak? Ya, bagus Pak. Nah, ini yang pertanyaan banyak masuk sebelum saya membuat barcode ini. Sebenarnya bukan bar ya, tapi QR code. Kalau bar kan batangan, Bapak Ibu. Nah, ini yang kita tampilkan adalah ini Google Formulir, Bapak Ibu. Jadi Google Formulir itu akunnya ada di Bapak Ibu. Jadi insya Allah keamanan dan rahasianya terjamin. Kalau akun Bapak Ibu kode akun yang dikasih, maka tidak aman. Ya itu. Jadi keamanannya menurut kami seperti keamanan email, Gmail gitu ya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu memberi password untuk di akun, maka semua orang bisa akses gitu ya. Saya pikir itu nggak ada masalah untuk keamanan dan rahasianya bisa terjamin. Apalagi sekarang Bapak Ibu kalau ada orang yang akses ke Gmail atau email Bapak Ibu, pasti ada notif ya di HP Bapak Ibu. Kalau itu benar saya, maka oke ya. Kalau bukan saya, berarti tolak gitu kan. Nah, kemudian pertanyaan kedua, Bapak Ibu, ini semua jenjang Bapak Ibu bisa digunakan SD, SMP, atau di RT juga bisa Bapak Ibu. Ya, di RT kemudian di semua bagian, di semua departemen lah kalau di industri itu. Jadi yang penting akun itu atas nama Bapak Ibu. Jadi tidak disebar ke yang lain. Kalau akun username dan passwordnya disebar, maka itu keamanan tidak terjamin ya. Jadi sekali lagi ini bisa semua digunakan oleh SD Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu contoh misalnya bikin absen anak-anak, kemudian membuat materi. Jadi tidak anak-anak itu cukup mengikuti Bapak Ibu itu atau barcode, jadi akan mempermudah. Jadi semua tempat bisa digunakan SD, SMP, SMA, dan di RT juga bisa, di lingkungan Bapak Ibu kemarin yang kesehatan di saat pemilihan Bapak Ibu. Jadi ingin tahu seberapa besar untuk calon kepala daerah, apalagi presiden. Jadi semacam ajang survei ya. Jadi bisa disebar barcode itu. Jadi sangat berguna menurut kami kegunaannya. Mungkin itu jawaban dari kami, Bapak. Baik, terima kasih. Jadi intinya ini bisa diketuk tularkan ya Pak ya di seluruh satuan pendidikan begitu ya. Dan masalah keamanan yang penting kita memiliki kode-kode keamanan ya yang tidak disebarluaskan gitu. Baik, sahabat BBGTK.
Ini Ya, gimana Pak? pertanyaan kami berdasarkan kami lomba ya. Jadi benar Bapak Ibu itu. Jadi intinya jangan sampai ini apa namanya berkembang. Jadi semenjak yang kami angkat yang paling dasar Bapak Ibu. Cuma ada tantangan membuat. Jadi itu nggak semua orang bisa. Tapi kalau kamu bikin ini, BS itu bisa bikin. Jadi orang yang seperti aplikasi juga mudah membuatnya. Jadi izin sekali lagi di kolom chat sudah saya kirim link langkah-langkahnya apa namanya, bagaimana langkah-langkahnya di kolom chat sudah saya kirim Bapak Ibu. Jadi ingin tahu langkah-langkahnya ya, bagaimana tahapan-tahapannya, kemudian sehingga jadi barcode. Jadi Bapak Ibu juga bisa bikin tanda tangan barcode. Selama ini Bapak pejabat kita ya, kepala kepala badan, kepala semua itu ada apa semacam barcode yang untuk tanda tangan. Bapak Ibu bisa bikin sendiri barcode ya. Nah, mungkin yang saya lihat tuh di rapor juga bisa. Dan ini berguna, jadi kita nggak membuat apa membuat mudah lah untuk kami. Itu Pak tambahannya Bapak. Baik, terima kasih Pak Firman. Pak Firman akan menyampaikan satu materi yang tampaknya ini penting juga untuk disampaikan berkaitan dengan pemanfaatan QR Code yang menjadi praktik baik Pak Firman. Kami persilahkan Pak Firman. Jadi Bapak Ibu yang saya bilang perlu semacam regulasi ya. Mungkin saya off cam ya Bapak Ibu biar suaranya bagus ya. Bapak Ibu sekalian, nah ini saya harapkan Bapak Ibu semua di sekolah bisa melakukan ya. Jadi bikin ini menurut kami nggak gampang juga. Yang pertama, ketika membuat apa namanya regulasi ini, barcode itu nggak sekedar barcode Bapak Ibu. Yang pertama, barcode-nya harus di SK-kan ya. Sama seperti alur kerja itu saya lihat di Samsat, di manapun. Kemarin saya bikin paspor ya Bapak Ibu, itu barcode itu harus di SK-kan. Jadi ada legalitas. Nah, nanti setelah kita membuat barcode ini, Bapak Ibu, kita harus membuat legalitasnya. Jadi nggak sekedar barcode saja, nggak sekedar QR code saja, tapi di SK-kan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga yang kita lakukan itu adalah legal ya, bukan ilegal. Nah ini kami menghitung nih Bapak Ibu, nanti siapa tahu mungkin ada anak ibu atau di TU yang membuat langkah-langkahnya. Jadi ketika orang tua atau siapapun siswa ketika membuat semacam surat keterangan, itu ada kepastian waktu Bapak Ibu. Ya, ini penting kita lihat peran di pemerintahan itu semua orang juga ya ingin cepat berapa lama saya membuat SIM, berapa lama STNK saya jadi, berapa lama surat keterangan saya jadi. Ini hitungan saya Bapak Ibu. Jadi pada saat mulai itu, jadi awalnya kan di atas ada ini SK ya Bapak Ibu, jadi itu hitungan saya 2 menit ya. Total hitungan saya itu ini maksimal 25 menit ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita buat barcode itu, jadi yang tadinya ini cukup punya kamera apa scan kamera maka kita bikin itu Bapak Ibu dia mengisi identitas ya. Yang saya bilang tadi Bapak Ibu ini bisa digunakan di RT di acara Bapak Ibu jadi ini konfirmasi peserta siapa saja yang hadir kemudian jabatannya apa pekerjaannya apa ya. Jadi dan ini juga ada PDKB-nya Bapak Ibu. Jadi di sini ada persegi, ada tanda belah ketupat ini ya kalau nggak salah. Kemudian ada bentuk oval itu semuanya ada aturannya Bapak Ibu. Jadi kita nggak asal membuat kode-kode ini ada standar baku ya, di mana kode-kode ini sudah dipakai di seluruh dunia bahkan ya. Jadi yang kita buat ini harus ada standarnya. Kemarin kami juga ditanyakan oleh pemimpin kami, dasar kamu buat gimana? Nah ini kita harus baca referensi juga Bapak Ibu. Jadi harapan kami ketika Bapak Ibu membuat semacam rujukan itu
harus ada referensinya seperti kita kuliah Bapak Ibu buat skripsi atau tesis dan disertasi itu harus ada rujukannya, harus ada dalilnya dalam agama ya. Jadi penting Bapak Ibu nggak asal buat sehingga apa yang Bapak Ibu hasilkan itu benar-benar. Jadi turun kami kemudian 2 bulan lagi. Biasanya itu bisa berjam-jam Bapak Ibu. Jadi kami yang kami lotus itu kemarin bagian kesiswaan ya Bapak Ibu. Sebenarnya lotusnya banyak Bapak Ibu. Kenapa kesiswaan? Pertama siswanya banyak, kemudian permasalahan banyak. Makanya kami ini lotusnya bagian kesiswaan. Yang biasanya mereka ini banyak sekali Bapak Ibu, apalagi pengurusan Bapak Ibu. Itu mereka semuanya minta buat surat keterangan SKL ya, surat keterangan lulus ya, yang kelas 12 kami di SMK, atau nanti di SMP juga, itu mereka semuanya minta surat keterangan lulus. Nah, itu mengatasi antrian itu saya tugaskan nih, kamu isi dulu, scan dulu barcode ini, isi data diri dulu, sehingga nanti perlu antrian siapa namanya. Jadi nanti langsung masuk ke apa link operator kami sehingga dia nggak perlu nulis lagi. Jadi cukup di HP sudah di scan barcode tadi sehingga pada saat selesai itu dia langsung bisa suratnya cepat selesainya. Jadi tidak perlu mengetik ulang. Jadi langsung dicetak hasilnya. Nah sebenarnya ini harus praktek ya, harus praktek. Kami bahas itu satu saat nanti harus berarti ketika Bapak Ibu membuat QR code ini harus ada hasilnya. Jadi kalau sekarang kan masih awal-awal nih karena keterbatasan waktu. Mungkin itu suatu saat Bapak Ibu ingin kenal saya di sekolahnya kami siap hadir. Itu yang Pak Moderator kembali. Baik, terima kasih Pak Firman. Justru nanti tambah penasaran Bapak Ibu sahabat BBGTK nanti akan berkunjung mudah-mudahan ke SMK 2. Siapkan saja ini suguhan-suguhannya Pak Firman. Ya, Bapak. Ya, atau mengundang Pak Firman sebagai narasumber untuk berbagi praktek Ya, baiknya. itu sudah ada 2 sekolah yang mengundang, yang sudah saya sosialisasi dalam 4 sekolah. Ya, Mudah-mudahan dari SMA, SMP belum ya. Kebanyakan baik. SMK. Ya, terima kasih Pak Firman. Satu sahabat BBGTK yang kebetulan pertanyaan-pertanyaannya belum terjawab, mungkin nanti bisa sharing di lain kesempatan. Dan kami harus menyudahi sesi ini. Jadi sebelum ditutup, kami persilahkan kepada Pak Firman, Bu Badriah untuk memberikan closing statement-nya. Masing-masing 2 menit ya, Bapak Ibu. Kami Ibu sekalian, sebenarnya disampaikan oleh Pak Ibu Badri ya, kita sepakat bahwa jarak tempat itu nggak jadi halangan Bapak Ibu kita berbuat ya. Jadi jadikan tantangan itu sebagai pembelajaran bagi kita ya. Kami pada saat sosialisasi ini juga nggak gampang ya. Saya mengikuti udah 5 tahun ya Pak Ibu. Ya saya masih penasaran. Jadi harapannya adalah ketika kita ada ikhtiar kuat, jadi pastikan halang apapun akan kita lewatin. Jadi kalau menurut saya itu save your life and build your life ya. Jadi ubahlah dirimu, berikan yang terbaik apa yang kamu punya. Nah, ketika dirimu kuat, Bapak Ibu, tentang apapun itu akan kita hadapi. Jadi harapannya Bapak Ibu jangan jadikan halangan ketika Bapak Ibu punya ide, punya inovasi, teruslah, jangan putus asa. Kemudian gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Saya ikut ini Bapak Ibu baru 5 kali, baru 5 tahun lah. Itu Ibu Badia udah lama. Jadi istilahnya baru tahun ke-5 Bapak Ibu, istilahnya goalnya itu ya. Jadi harapan dari saya sekali lagi, mari Bapak Ibu tetap semangat walaupun sarana kita terbatas, jarak kita jauh, itu yang menjadi alasan untuk berbuat lebih baik. Itu saja Bapak, makasih. Baik, terima kasih Pak Firman. Kita berikan aplaus. Silakan atau mau lope-lope juga boleh, aplaus boleh, silakan untuk kedua narasumber kita yang hebat ini. Sahabat BBGTK semua, dari pemaparan para narasumber kita ada 2 kesimpulan yang ini menjadi catatan kami.
catatan saya khususnya. Yang pertama bahwa pemanfaatan teknologi informasi itu bisa kita maksimalkan, kita optimalkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi sekolah. Dan satu hal terakhir dari Pak Firman tadi, teruslah berinovasi, jangan pantang menyerah, terus dicoba-dicoba. Dan yang kedua dari paparan Bu Badria bahwa model pelangi ini menjadi tools atau metode untuk bisa meningkatkan kualitas satuan pendidikan, meningkatkan kompetensi kepala sekolah, dan meningkatkan skor raport pendidikan. Terus bergerak, jadilah motivator dan jadilah teman perjalanan dan saling menginspirasi. Begitu ya. Oke, sahabat BBGTK, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Nurfiana Katalina untuk memberikan penjelasan tentang tata cara penggunaan SIMADU dan bagaimana memperoleh e-sertifikat. Bapak Ibu, Pak Firman, Bu Badria, terima kasih. Nanti kita akan ada komunikasi lebih lanjut. Kami persinar Festival Inovasi Pendidikan Jawa Barat dengan tema Transformasi Pembelajaran Melalui Inovasi dan Kolaborasi. Dan terima kasih atas antusiasme dan partisipasi sahabat semua. Dan nantikan episode kami selanjutnya. Dari beberapa penanya yang tadi menyampaikan pertanyaan, kami akan memberikan reward kepada 2 orang penanya terpilih. Kira-kira siapa ya? Bu Oh, Bu izin. Badriah, Pak Iya, Firman, ada kandidat? saya kandidatnya Ibu Asfa ya. Oke, Ibu Asfa. Pak Firman? Saya ikut Pak moderator aja yang Oh, pertanyaan. baik. Tadi ada satu pertanyaan, apakah QR Code ini bisa diterapkan di seluruh jenjang pendidikan? Itu pertanyaan dari siapa ya? Terlewat itu. Itu ada yang nanya tadi, Ya, bagus itu. pertanyaan itu. Saya cek dulu deh kalau boleh cek. Kolom chat itu. Siapa ya? Boleh bantu siapa? Siapa ya? Atau dari peserta ini tadi ada yang ingat Ibu, yang pernah memberikan pertanyaan? Eko Suprapti, Bapak. Oh, Ibu Eko berarti. Ibu Ibu Eko Eko Suprapti Suprapti. SMP mana ya itu? Ibu Eko Suprapti. SMP Baik. 32 Tadi Depok, Bapak. SMPN 32 Kota Depok. Depok. Betul, Bapak. Ya, Eko baik. Suprapti. Ya. Baik kepada Ibu Asfa dan Ibu Eko, eh, silakan nanti melakukan direct message di Instagram BBGTK Kemendikdasmen. Silakan untuk menyampaikan identitas lengkapnya, nama lengkap, lalu alamat lengkap dan nomor handphonenya. Sekali lagi, nanti Ibu-ibu silakan untuk mend-DM di Instagram BBGTK Jawa Barat Kemdikdasmen dengan memberikan informasi Ibu sebagai penanya terpilih di episode ke-8 dengan mencantumkan nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor HP-nya. Begitu. Baik, Bapak Ibu, sahabat BBGTK Jawa Barat, kita akhiri bersama-sama. Sebelumnya, nah ini tadi kok nggak dicakepin katanya ya untuk closing pantunnya gitu. Bersama melangkah bersatu hati, menebar hikmah bagi generasi, pendidikan bermutu lestari Cakep. abadi, mengukir prestasi dengan harmoni. Saya Cakep. Hidayat Mansur selaku moderator beserta para pembicara dan tim yang bertugas pamit undur. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.